Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mibaba TV. Bersama saya Triska Vita Mayasari, tentunya dalam podcast Paradigma. Podcast perdana dari kami, podcast yang edukatif, motivatif, dan tentunya inspiratif untuk kita semua. Ngomongin tentang dunia pendidikan nih, gak lepas dari profesi seorang guru. Profesi yang sangat menarik untuk kita bahas saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh seorang guru yang luar biasa, cantik, tidak sombong, mungkin juga rajin menabung ya. Ustadzah Asri. Halo, apa kabar Ustadzah Asri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah luar biasa semangat. Saya tuh paling seneng loh kalau ngobrol dengan guru yang semangatnya luar biasa seperti ini. Alhamdulillah. Karena memang untuk ke anak-anak kita tuh harus semangat. Jadi saya sendiri sebagai yang selalu berhadapan dengan anak-anak itu jadi ke bawah semangat terus. Apalagi kalau misalnya ketemu sama anak-anak pasti semangat. Iya benar. Oke, denger nih Ustadzah Asri, ini bukan asli orang Mojokerto ya? Ini mungkin yang menjadi menarik mungkin ya, terutama bagi anak-anak kelas atas. Saya, Ustadzah Asri ini berasal dari Bandung, Jawa Barat, bukan Bandung yang ada di sini ya. Ada beberapa daerah namanya Bandung juga. Tapi saya asli orang Bandung, jadi suku saya adalah suku Sunda. Sunda beda ya, kalau di sini Jawa, di sana Sunda. Iya, Jawa dan Sunda. Yang menjadi menarik bagi saya, memang awalnya saya ada kesulitan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Yeah. Namun ketika anak-anak pun sudah mengetahui, oh Ustadzah Asri dari Bandung nih, Ustadzah Asri dari Bandung, otomatis mereka tertarik. Apalagi untuk kelas atas yang sudah mengerti apa itu suku bangsa, apa itu bahasa daerah, itu sudah mengerti dan otomatis pelaksanaan terhadap pembelajaran kepada anak-anak pun terlaksana. Apalagi kan untuk mata pelajaran PPKN itu ada sikap toleransi, menghargai antar suku, antar budaya. Nah itu selalu diterapkan seperti itu. Jadi saya asli orang Bandung. Dulu itu saya datang ke sini, ke Mojokerto tepatnya tahun 2018. Tahun 2018 itu setelah lulus kuliah. Jadi saya dari lahir sampai kuliah itu dari Bandung. Kemudian pindah ke Mojokerto bersama keluarga semuanya. Setelah itu sebelum ke Mibaba kebetulan saya juga mengajar karena menurut orang tua saya kan harus beradaptasi dengan dunia pendidikan, dengan semua yang ada di sini karena toh pasti jelas banyak banget perbedaannya. Iya benar. Iya, nah dari situ awalnya pun nggak ada deal-dealan nih gitu kan antara saya dengan orang tua, mau ngajar nggak atau gimana gitu. Dulu setelah lulus, ayo pindah ke Mojokerto, ya udah pindah ke Mojokerto. Datang karena keluarga latar belakangnya mengerti tentang pendidikan, tentang pengajian atau dan sebagainya itu, jadi saya diajak untuk masuk ke dunia pendidikan ya sebagai bakti saya sebagai anak kepada orang tua. Jadi saya juga mengikuti apa kata beliaunya. Berarti bukan dari cita-cita nih ya? Kebetulan bukan. Kalau dulu cita-citanya apa nih? Cita-cita, oke menarik ya. Kalau misalnya ngomongin cita-cita, dulu sejak kecil, cita-cita terbentuk dari apa yang kita lihat. Iya benar. Iya kan? Misalnya, saya dulu itu cita-cita saya ganti-ganti. Kadang ketika melihat dokter, saya pengen jadi dokter. Ketika melihat polisi, saya pengen jadi polwan. Gitu kan, dulu itu terkenal banget dokter polwan. Terus ketika sempat saya inget banget ketika kelas 2 entah kelas 3, nama saya kan Asri. Iya. Ada yang nyebut Astri. Terus ada lagi yang nyeleneh itu Astro. Oh, astronot. Oh, jadi pengen jadi astronot karena dipanggil
Astro. sempat berpikir seperti itu. Jadi kayak apa sih kamu kok manggil-manggil saya Astro gitu kan? Saya buktiin deh saya jadi astronot. Tapi sekarang jadinya guru ya. Jadi saya kan jadinya guru. Jauh banget. Jauh banget. Karena apa ya? Karena ketika kita menginjak dewasa, kita menginjak beberapa pendidikan, sekolah, SMP, SMA, kuliah, itu kan kerja otak kita kan semakin ini ya, semakin mikir gitu Iya, kan. bener, Jadinya ketika sudah paham apa itu dunia nyata, jadi kayaknya sesuatu yang harus aku capai itu deh cita-citaku. Iya benar. Gitu kan. Jadi nggak harus selalu cita-cita pengen jadi ini, cita-cita pengen jadi ini. Tapi semakin kesini semakin mikir mungkin yang harus kita capai itu yang menjadi cita-cita. Iya benar. Lebih realistis lagi. Iya. Oke. Dari tadi kan bilangnya lulus baru ke sini. Iya. Jadi sekolahnya dulu dari SD, Iya. SMP, Iya. SMA itu Iya. di Bandung semuanya. Bandung. Iya, kebetulan saya kan lahir di Bandung. Nah, untuk Jawa Barat sendiri kan ada beberapa kota. Lulus SD di Bandung, saya itu mondok ke Tasik. Jadi luar kota. Iya. Kalau misalnya saya di Bandung kan jadi hitungannya luar kota. Mondok ke Tasikmalaya selama 6 tahun SMP dan MTS dan aliyah. Oh, iya. Kemudian ketika kuliah kembali lagi ke Bandung. Begitu. Saya kuliah di Bandung. Setelah lulus dapat 8 semester ya. Iya, dapat 8 semester lebih, mungkin dikit, pas pokoknya 4 tahun pas. 2 bulan nganggur. 2 bulan nganggur setelah wisuda. Baru saya ditarik untuk pindah ke Mojokerto. Emang di sini ada keluarga atau emang mau mau buka lembaran baru di Mojokerto atau seperti apa? Jadi dulu memang keluarga asli orang Mojokerto dari ayah. Dari ayah itu asli orang Mojokerto. Kemudian dulu juga pas awal-awal ke sini itu sempat ayah itu balik ke Bandung dulu sama ibu. Nah, balik dulu ke Bandung, jadi saya di sini ikut sama tante. Nah, setelah dirasa mengenal lingkungan sini, apa kebiasaan di sini, saya dipercayakan untuk mondok lagi di Mojokerto. Oh, berarti pindah dari Bandung Iya. itu mondok lagi. Mondok lagi. Dan menarik. Ya. Nah, saya kan baru pindah ke Mojokerto, terus ikut sama tante saya. Setelah dipercaya, saya belajar mondok. Bukan belajar, sebenarnya saya gak terlalu kaget ya dengan dunia pondok. Misalnya kayak masuk ke daerah pesantren itu kayaknya sama aja. Bedanya, kalau misalnya saya dulu di pondok ketika di Tasik saat itu, karena memang dulu nyantri banget ya. Maksudnya kayak ketika saya itu termasuk di dalamnya saya lagi nyantri, saya lagi sekolah. Sedangkan di sini saya kan sudah mengajar. Saya di sini sudah tidak ada kebutuhan untuk mencari ilmu. Maksudnya tidak terikat dengan suatu lembaga yang harus di situ harus saya sekolah atau gimana kan. Kalau gitu kan kita wajib 12 tahun sekolah kan waktu itu kan. Nah, sekarang saya posisinya sudah mengajar. Nah, ketika pertama mondok saya baru pertama kali ke Mipaba. Kebetulan dengan saya masuk kuliah lagi. Lah, ini menarik ini jadi pembahasan lagi. Kan kemarin udah kuliah. Sebelumnya udah kuliah, pindah ke Mojokerto. Kuliah lagi karena ketika saya masuk Mipaba linear. Betul sekali. Gak linear. Kalau dulu kuliahnya ambil jurusan apa? Dulu di UIN Bandung saya mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Oke. Itu ilmu murni. Jadinya gelarnya adalah sarjana agama. Sedangkan untuk masuk ke dunia pendidikan itu kan harus sarjana pendidikan. Kebetulan pondok saya di Al-Khodijah itu menjadi tempatnya universitas terbuka. Nah, di situ saya mondok sambil kuliah, sambil mengajar. Oh, berarti pondoknya di sini ya, deket ya? Iya, di dekat di sini, Al-Khodijah di Surodinawan. Begitu. Iya, kebetulan saya juga kan
kuliahnya di UT, Universitas betul. Terbuka Berarti juga. sekarang- Jadi dulu itu sempat bolak-balik ke Al-Khodijah. Al-Khodijah. Jadi itu pondoknya Ustazah ya? Iya, betul. Tapi kayaknya dulu waktu pas saya kuliah kita belum bertemu gitu ya, belum mengenal satu sama lain. Satu sama lain. Bedanya mungkin saya waktu itu karena saya karena saya sudah sarjana, sudah jadi- S1, jadi hanya mengambil akta 4 atau ambil pendidikannya saja. 3 Nah, kalau- semester ya? Iya, hanya 3 semester. Itu pertemuannya 8 kali satu semesternya. Oke. Iya. Jadi kembali lagi ini dari profesi seorang guru. Oke. Sekarang ini Ustazah Asri itu ngajarnya ada di kelas berapa? Oke, kita lihat dari pertama kali ya. Iya, pertama kali Pertama ngajar kali- boleh kita cerita dulu, Oke. sharing-sharing monggo boleh. Iya, nggak apa-apa, itu banyak sekali ceritanya. Boleh. Ketika pertama kali ke MIPABA, Hmm. kebetulan saya masuknya ke kelas 1. Hmm. Di kelas 1 itu Masya Allah, gimana ya, walaupun saya ada saya kan tadi sempat bilang karena sudah dipercaya, sudah mengetahui apa yang ada di sini, Benar. kemudian dipondokan, kemudian masuk MIPABA, ternyata masuk MIPABA beda lagi ceritanya. Maksudnya gimana? bedanya gini, saya masuk ke kelas 1, Mm-mm. saya bisa dibilang bukan orang asli sini, Iya. bukan orang Mojokerto, Heeh. tidak bisa berbahasa Jawa. Iya. Anak-anak kelas 1 notabene mereka berbicara bahasa ibu. Bahasa ibu orang sini, maksudnya ya bahasa Jawa. Bahasa daerah sini, Iya, bahasa Jawa. bahasa sini, bahasa Jawa. Itu Kadang-kadang gimana saya tuh? juga Kadang- iya. Jadi ada pergesekan. Mm-mm. Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Mm-mm. Mereka pun kadang-kadang nggak ngerti dengan apa yang saya ucapkan karena Indonesia semua. Oh, oke. Misalnya gini, Ahi, Ukti sudah makan. Kalau misalnya hanya sebatas itu mereka paham. Paham. Tapi kalau misalnya, Ukti, Ahi, kesini, ada apa? Ada cerita apa? Mereka kadang-kadang, apa ya? Sampai saya tuh lucu banget. Gak pernah denger apa ini gitu. Iya, Mungkin betul. ya. Iya. Jadi kayak kan kalau misalnya anak-anak biasa kan ya main, terus ada rebutannya, ada ada berantemnya sedikit-sedikit. Iya, Nah, lumrah saya kan kelas tengahi, satu ya. iya. Benar. Saya tengahi, saya pengen tahu penjelasannya dari kedua anak ini. Nah, ternyata salah satunya gitu, gak ada yang ngerti. Terus ada lagi yang lucu, mungkin kalau saya ceritakan orang-orang sih suka pada ketawa ya. Mm-mm. Ada satu ukti, dia itu agak murung datang ke saya. Mm. Ustazah, ada apa nak? Saya tanya, ada apa nak? Ustazah itu loh, ukti itu, Kak Bolo, katanya gitu. Iya. Saya Nggak kan tahu gini, apa itu bolo. apa ya? Jadi Bolo itu kalau apa? sekarang udah tahu bolo Sudah itu tahu, apa, jadi ya. nggak temenan, nggak sesirkel atau gimana Nggak gitu kan? se-circle Iya. kalau sekarang ya. Itu saya itu sampai kebingungan. Di situ saya waktu itu kebetulan lagi sendiri. Maksudnya kan di kelas 1 itu kan harus 2 guru. Nah, kebetulan saat itu saya sedang sendirian. Itu ada ngomong seperti itu. Gak bolo. Apa nak gak bolo? Anaknya gak bisa ngejelasin juga apa Terus sih gak bolo. Cara menanggapi yang seperti itu gimana itu pas hari itu maksudnya? Saat itu ya udah, karena salah satu saya kan ngelihat dari posturnya. Iya. Anak ini mendesak ke saya. Mm-mm. Yang satunya itu kayak menatap judes. Oke. Gitu kan. Saya menerka-nerka, ini gak bolo, ini apa sih? Kok lihat yang ini kok liatnya sinis, yang ini kok kayak nggak diajak gitu kan. Nangkepnya apa tuh pas waktu itu? Nah, karena waktu itu pembelajaran sedang berlangsung, daripada mengurangi materi, daripada gimana, saya ajak ngobrol bareng-bareng, ayo sini Ukti duduk di sebelah sini, nggak usah pilih-pilih teman. Ternyata poin yang saya ambil ternyata benar. Saya bilang jangan pilih-pilih teman, ternyata memang tujuannya seperti itu. Iya, benar. Oke. Dan itu awal-awal kami MIPABA. Sekarang sebelum ini pun
kan kita terputus oleh corona ya. Mm-mm. Terputus oleh corona. Jadi nggak saat PTM itu, ya saat itu? Iya, tidak tatap muka terhadap anak-anak. Setelah tatap muka, setelah ada kelonggaran, saya masuk kelas 4. Oke. Sudah kelas 4, sekarang Drastis banget ya dari kelas 1 kelas 1 nggak bertahap nggak ya. bertahap. Iya, nggak Langsung ke bertahap. kelas 4. Kelas 4. Pengalamannya dari kelas 1 yang anaknya masih kecil-kecil Iya, banget, iya. langsung ke kelas 4 yang Kelas 4. notabene anaknya mungkin Sudah agak mengerti. mengerti. Iya, sudah mengerti. Iya benar. Saya juga di kelas 4 alhamdulillah anak-anaknya sudah mengerti gitu kan. Tadi kembali ke anak-anak sudah mengerti. Saya ajak kerjasama, oke. Jadi di situ saya merasa terbantu karena ini kelas besar. Kelas 4 kan termasuk kelas besar. Jadinya terbantu dengan fahamnya anak-anak. Iya, benar. Saya menjelaskan pelajaran apapun itu anak-anak juga nyambung. Iya, karena udah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Terus kalau misalkan anak-anak bicara dengan bahasa Jawa, kalau Iya. misalkan Ustazah Asri nggak ngerti bisa tanya itu Iya, apa. Dan betul. mereka bisa Iya, menjelaskan. Mereka bisa menjelaskan. Dan Benar. juga karena di kelas 4 jaraknya sudah agak lama, jadi saya juga sedikit-sedikit bisa paham apa bahasa Jawa. Iya benar. Utamanya bahasa Jawa yang sehari-hari. Hmm. Yang Kalau sehari-hari. dari kelas 1 ke kelas 4 Mm-mm. itu jaraknya berapa tahun atau berapa semester tuh? Sekitar 1 semester kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu corona terakhir saya di kelas 1. 1 tahun setengah. Iya. Tahun setengah. Corona terakhir saya di kelas 1, kemudian corona full di kelas 1. Waktu itu kan marak-maraknya bikin video. Mm-mm. Setelah itu naik ke kelas 4. Di kelas 4 masih bikin video sedikit, tapi ada kelonggaran sedikit juga. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang video juga gitu kan. Udah 50-50 ya itu? Iya, 50-50 antara PTM sama sama daring. daring, betul sekali. Kemudian saat ini sudah ajaran baru. Ini saya megang kelas 6. PR-nya ada Mm-mm. dan lebih Kebantunya juga ada. ada, banyak juga. Iya. Jadi tambah itu tadi saya di awal bilang untuk pembelajaran PPKN, keberagaman suku, keberagaman budaya yang ada di Indonesia untuk tematik, itu saya bisa terapkan. Anak-anak misalnya ada pertanyaan, bagaimana sikapmu di lingkungan rumah jika ada yang berbeda agama? Hmm. Kan bisanya gitu. Otomatis kan jawabannya menghargai, rukun, toleransi gitu kan. Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan yang berbeda suku? Saya belum memberi kesempatan kepada anak-anak, saya memberi gambaran dulu. Akhi ukhti, untuk berbeda suku, kalian perhatikan. Di sini kalian suku apa? Suku Jawa, Ustazah. Suku Jawa. Betul sekali, suku Jawa. Soalnya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, di sini ada yang tahu nggak Ustazah Asri berasal dari mana? Saya tahu, Ustazah. Dari Sunda. Dari Bandung, Iya, suku betul. Sunda. Dari Sunda. Nah, yang uniknya lagi ini anak-anak masih belum paham antara Bandung sama Sunda. Mereka kan mungkin pengetahuannya masih terbatas yang ada di buku saja. Iya. Karena aslinya Sunda itu justru seluruh Jawa Barat, dan itu pun tidak seluruh Jawa Barat, maaf. Tidak seluruh Jawa Barat. Jadi yang ada di Jawa Barat itu kebanyakan sukunya Sunda. Iya, Jawa Barat ada Jawa juga nggak sih? Ada, untuk di Cirebon sama Indramayu itu Jawanya beda lagi dengan Jawa yang sini. Kan Jawa juga bertahap juga Iya, ya. Jawa juga banyak Iya, sekali iya. aksen-aksen logat-logat yang Iya, berbeda betul, gitu. betul. Itu saya sampai banyak juga lah cerita yang seperti itu. Kita kembali lagi, anak-anak kan pahamnya Sunda. Oh, Sunda itu Bandung. Bandung itu Sunda. Iya, terkenalnya kayak gitu memang. Jadi kalau misalnya bukan Bandung, berarti nggak Sunda. Walaupun ada di Jawa Barat. Iya, benar. Itu masih kelas 4. Di kelas 6 sudah paham. Nah, sebelum mengisi soal yang tadi, saya kasih tahu di sini loh kita sudah ada ruang lingkup yang berbeda suku. Ada yang tahu, ada yang ngeh enggak gitu kan. Saya kan kadang-kadang suka untuk pembelajaran saya santai. Gitu kan. Ayo ada yang ngeh enggak gitu kan, di sini ada perbedaan suku.
oh Ustazah Asri loh orang Sunda gitu Jadi kan. bisa jadi contoh Contoh penerapannya yang, langsung ada di depan mata gitu. betul ya. sekali, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka bayangkan. Oh iya ya, oh berarti gini ya menghormati, oh berarti gini ya Saling menghargai. toleransi, Betul rukun. Oh itu sekali. seperti ini ya. Iya. Jadi langsung berhadapan dengan Betul. seseorang, apalagi itu gurunya sendiri. Iya betul sekali. Yang dari beda sukunya. Betul gitu. sekali. Oke. Itu banyak banget cerita yang lucu juga. Iya.